그대 지금 무슨 생각하며 일을 하고 있나요? 나와 놀고 싶은 마음은 없나요? 알아요. 그대 해야 할 일 많이 남았다는 걸. 그대 지금 무슨 생각하며 노트북을 여나요? 나와 놀고 싶은 마음은 없나요? 알아요. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya bersama aku Elina Elvianita. Share lagi aktivitas aku sebagai seorang ibu rumah tangga dengan 2 orang anak tanpa ART di rumah ya teman-teman. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah selalu ya, amin. Oke, aku akan share lagi aktivitas aku dimulai dari tadi aku bangun tidur jam 2:30. Terus ini aku mau nyiapin sahur dulu ya. Alhamdulillah kalau anak-anak aku itu tadi masih pada tidur lelap ya teman-teman. Untuk sahurku kali ini aku seperti biasa ya, masak yang simpel-simpel aja. Ini aku mau numis toge karena kebetulan di kulkas aku masih ada toge. Jadi daripada dibikin nanti-nanti ya udahlah, ini mau aku bikin buat menu sahur aja. Terus itu aku juga mau bikin telur dadar requestannya suami. Ini untuk telur dadanya sendiri aku campur pakai cabai merah keriting sama aku kasih daun bawang ya teman-teman. Itu untuk penyimpanan daun bawangnya memang aku kantongin plastik kayak gitu ya, karena kemarin aku itu kebetulan kehabisan food container. Jadi untuk penyimpanannya aku ikat plastik kayak gitu aja. Tapi alhamdulillah ya ini tuh masih bagus, masih hijau gitu daun bawangnya. Terus nggak lupa juga untuk telurnya aku tambahin sepucuk itu teman-teman, apa namanya, masako atau kaldu apapun ya, teman-teman bisa sesuaikan. Kalau aku tuh lebih suka masako yang rasa sapi karena menurut aku tuh udah enak banget. Kalau misalnya udah dikasih masako ya udah nggak usah dikasih garam atau penyedap yang lainnya lagi. Nah oke, ini langsung aja mau aku eksekusi dan langsung aja ini aku mau pakai 2 tungku biar sacet-sacet ya teman-teman. Tapi untuk yang dadar telur tuh aku sengaja pakai api yang kecil gitu loh, karena takutnya tuh nanti gosong ya. Karena pengalaman aku biasanya kalau misalnya pakai 2 tungku tuh pasti ada salah satu masakan yang gosong teman-teman. Jadi ya udah, ini untuk telurnya tuh aku kecilin apinya biar ya nggak gosong ya teman-teman. Ya kayak gini aja nih teman-teman untuk sahurku kali ini. Untuk menu bukanya kemarin tuh masih ada sambal, jadi yaudah nanti ada sayur toge, ada telur sama ada sambal. Gimana nih teman-teman, puasanya masih semangat kan? Apakah sudah mulai kebingungan mau masak apa lagi? Kalau aku tuh udah mulai kebingungan banget ya teman-teman. Tapi ya lagi-lagi pasti yang dimasak nanti itu lagi ya nggak teman-teman? Oh ya, ini karena masih ada toge di kulkas, jadi ini aku masak ya teman-teman. Biasanya tuh aku sahurnya tuh paling cuma angetin sisa yang buka puasa gitu, tapi karena lihat ada toge ya udahlah ini aku masak sekalian. Terus tadi suami juga request pengen telur, jadi ya udah ini sekalian aku videoin gitu ya teman-teman. Nggak apa-apa lah ya, cuma makanan kayak gini aja di videoin. Nah kalau teman-teman semua tadi makan sahurnya tuh pakai apa, atau sama kayak aku nih biasanya tuh cuma angetin sisa menu buka yang kemarin atau yang semalam gitu, boleh ya tulis di kolom komentar. Karena jujur aja ya teman-teman, kalau pagi-pagi buta gitu terus masak itu kayak sedikit mager gitu ya. Sama nggak kayak aku nih, aku juga kadang kalau misalnya sahur tuh makannya lambat gitu, nggak tahu kenapa ya. Oke lanjut, setelah masakannya selesai ini aku mau bikin teh manis seperti biasa. Pokoknya kalau misalnya bulan Ramadan dan pas waktunya sahur itu untuk teh manisnya tuh wajib ya teman-teman. Ada yang sama nggak nih kalau misalnya sahur itu pasti wajib bikin teh anget kayak gini? Nah kalau untuk menu buka puasanya tuh wajib ada es. Ada yang sama nggak? Boleh ya tulis di kolom komentar. Yang penting semoga kita sehat selalu ya teman-teman, walaupun setiap hari setiap buka puasa itu apa namanya, minumnya yang es-es gitu ya. Terus untuk sahurnya yang manis-manis seperti teh manis kayak gini, tapi insya Allah sehat ya.
Oke teman-teman, ini aku mau sahur dulu ya sama suamiku, tapi tidak aku videoin ya. Selamat sahur. Oke, ini lanjut setelah sahur aku mau nyuci piring dulu. Ini teman-teman bisa lihat sendiri ya, dua sink aku tuh penuh sekali dengan piring-piring yang kotor, jadi biar nggak makin menumpuk ini mau langsung aku cuciin ya teman-teman. Aku harap teman-teman nggak bosen ya nonton video aku, itu pasti ada cuci piringnya. Ya emang begini ya rutinitas aku sebagai seorang ibu rumah tangga yang nggak jauh-jauh dari beres-beres, dari cuci-cuci piring, cuci-cuci baju, sapu, ngepel, beberes kamar gitu ya teman-teman. Tapi semoga video aku ini bisa menemani waktu istirahat teman-teman semua, dan semoga ada sedikit manfaatnya ya. Oh ya, ngomong-ngomong teman semua, siang hari ini tuh lagi pada ngapain ini? Apakah sudah salat duha? Ayo yang belum salat duha dulu ya, karena ini adalah waktu terbaik untuk sholat duha ya, karena masih jam 10 pagi. Lanjut, ini berhubung cucian piringnya aku tuh banyak banget dan di peneris yang hijau itu tuh nggak muat, jadi aku tuh pakai satu baskom untuk tempat yang sudah dicuci gitu teman-teman. Nah ini udah selesai, lanjut buat sikat-sikat sinknya ya biar bersih selalu, karena kalau misalnya nggak langsung disikatin tuh pasti langsung muncul bercak hitam gitu loh teman-teman. Oke, alhamdulillah ini udah selesai cucian piringnya aku. Dapur juga tadi udah aku lap-lapin, udah bersih. Pokoknya ini aku mau sholat subuh dulu, dan ini aku tuh udah sholat subuh ya teman-teman. Terus tadi aku buka jendela, itu banyak banget orang yang lagi pada jalan-jalan karena ini tuh hari Minggu ya teman-teman. Ya pokoknya di desa aku tuh kalau misalnya weekend Sabtu atau Minggu itu pasti banyak banget orang yang pada jalan-jalan gitu teman-teman. Apalagi kalau misalnya lagi di bulan Ramadan kayak gini pasti rame banget dan gak ketinggalan pasti banyak petasan. Ya jadi masih berasa Ramadan vibes-nya gitu ya teman-teman. Kalau di tempat teman-teman gimana nih? Apakah sama kayak di tempat aku banyak orang-orang yang pada jalan-jalan gitu kalau misalnya setelah subuh? Oke, lanjut lagi ya teman-teman. Ini tuh sekitar jam 6 pagi aku mau mulai beberes mumpung anak-anak aku tuh belum pada bangun. Soalnya kalau misalnya udah pada bangun itu pasti mainan nggak boleh diberesin ya teman-teman. Ini aku beberesnya dimulai dari meja makan. Ini banyak sekali remahan-remahan makanan yang ada di meja, terus udah aku lap-lapin, dan seperti biasa ya aku lap-lapinnya tuh pakai cairan Mr. Muscle aja yang pasti udah langsung kinclong ya teman-teman. Oke, geser lagi. Ini aku mau beberes di area depan TV yang selalu berantakan ya teman-teman. Nah ini aku lagi gulung karpetnya dulu karena ya biasa ya buat mainan anak-anak, jadi nggak teratur gitu bentuknya. Terus di pojokan yang buat naruh karpetnya itu tuh banyak sekali mainannya anak-anak yang pada diumpetin di situ teman-teman. Terus ini juga banyak sekali remahan-remahan makanan yang ada di sofa. Terus juga ada bekas ciki-ciki gitu teman-teman yang sampahnya nggak dibuang sama anak aku. Terus nanti pas aku lagi nyapu di kolong sofa ini juga banyak banget harta karun teman-teman, harta karun sampah. Aku juga bingung banget kemarin padahal aku nyapu nggak ada gitu ya. Ini sekarang udah banyak lagi nih sampahnya ya. Kayak gini ya teman-teman, kalau misalnya punya dua bocil di rumah pasti selalu berantakan kayak gini. Ada yang samaan gak nih kayak aku, rumahnya tuh selalu berantakan dan selalu kotor? Boleh ya tulis di kolom komentar. Ini untuk semua mainannya tuh aku taruh di kamar paling belakang ya teman-teman. Jadi kamar belakang itu emang kayak gudang gitu. Ada baju-baju bekas yang belum aku kasih ke orang gitu. Terus ada mainannya anak-anak juga yang aku taruh di situ biar rasanya tuh kamarnya nggak kosong banget gitu ya. Jadi aku taruh barang-barang yang emang nggak digunakan tapi anak-anak juga masih sering main ke situ gitu ya, jadi kayak masih ada hawa-hawa manusianya gitu. Nah ini aku mau buka jendela atau pintu yang ada di paling belakang sendiri ini. Terus ini juga aku mau beberes di lorong sebelah sini yang selalu berantakan juga ya teman-teman. Dan ini yang selalu berantakan ya. Kalau untuk dapurnya tadi alhamdulillah udah bersih ya. Untuk kompornya juga tadi udah bersih. Tinggal di meja ini nih teman-teman. Nih ya teman-teman bisa lihat sendiri. Ini untuk segala barang, untuk segala random banget pokoknya yang ada di meja ini ya teman-teman. Ini mau aku rapi-rapihin dulu. Ini untuk barang-barang yang tidak seharusnya di sini tuh mau aku kembalikan, mau aku singkirin dulu
pokoknya yang bikin berantakan di sini ya teman-teman. Pokoknya aku harap semoga video-video aku ini bisa memotivasi teman-teman untuk beberes rumah juga ya. Karena jujur aja ya teman-teman, aku tuh lebih suka beberes rumah daripada aku tuh masak-masak ya. Ya teman-teman yang ngikutin aku pasti udah tahu lah ya, kalau masakannya aku tuh pasti itu lagi ya. Nah ini juga ada stick PS ya, mau aku kembalikan lagi ke tempatnya di kamarnya suami. Terus alhamdulillah ini yang bikin berantakan di area meja udah aku singkirin, sekarang tinggal dilap-lapin. Dan seperti biasa untuk ngelap-ngelapinya tuh aku pakai cairan Mr. Muscle yang disemprotin kayak gini aja. Ini tuh udah langsung bikin kinclong gitu ya teman-teman. Oke, lanjut lagi ya teman-teman. Setelah semua rumahnya itu rapi, belum aku sapu sih ya. Ini sebelum aku menyapu, aku mau ngeluarin motorku dulu seperti biasa dari ruang tamu ke halaman samping rumah aku. Nah, di sini ya aku menaruh motor aku. Terus nanti kalau misalnya waktunya tidur atau sekitar jam 9 malam baru motornya dimasukin lagi teman-teman. Oke, tinggal waktunya aku untuk menyapu, dan untuk menyapunya kali ini aku mau ke depan karena tadi ruang tamu sama teras juga belum disapu. Terus berhubung tempat sampah aku tuh ada di luar rumah, jadi biar nanti aku serok-serokin terus nanti langsung aku buang ke tong sampah. Masya Allah tabarakallah, kalau misalnya beraktivitas di pagi hari kayak gini tuh bikin badan tuh kayak ngerasanya seger gitu ya teman-teman, kayak habis olahraga. Ya jujur aja setelah aku melahirkan dan setelah aku menjadi ibu, untuk olahraga tuh kayaknya udah jarang banget gitu ya teman-teman, udah susah nentuin waktunya. Paling ya kayak gini aja nih, nyapu-nyapu, ngepel-ngepel, itu ya lumayan lah ya buat bikin badan sehat-sehat, buat bikin badan keringetan gitu ya. Nah ini teman-teman bisa lihat sendiri ya betapa kotornya rumah aku. Ini tuh banyak sekali remahan-remahan makanan, terus rambut-rambut rontok sama bekas ciki-ciki gitu, bungkus-bungkus jajanan. Oh ya, untuk videoku kali ini tuh agak lebih panjang daripada biasanya. Ini tuh hampir 16 menit lebih ya. Semoga teman-teman tetap suka karena ini tuh bener-bener aktivitas aku itu dari sahur sampai nanti mau berbuka puasa gitu teman-teman. Oke, jadi ikutin terus ya. Tapi kalau misalnya videonya tuh panjang-panjang, jujur aja aku tuh bingung ya mau ngomong apa, mau apa yang dibahas gitu ya. Karena jujur aja aku tuh tipe orang yang pendengar gitu teman-teman, kayak susah untuk memulai pembicaraan dulu gitu. Jadi ya kayak gini, kalau misalnya dubbing aku juga kesusahan mau nanti tuh apa yang diomongin gitu. Jujur aja aku tuh kesusahan teman-teman. Jadi ya mohon dimaklumin ya kalau misalnya dubbingnya aku itu agak membosankan. Pasti menjelaskan kegiatan yang sedang aku lakukan gitu ya. Aku tuh kurang bisa untuk kayak mencairkan suasana untuk apa ya, pembawaan bercerita tentang sesuatu hal yang lain gitu, mohon dimaklumi ya teman-teman. Nah ini dia, Masya Allah tabarakallah, aku didatengin lagi sama kucing oren ini, dan alhamdulillah aku tuh ada pindang goreng sisa 2. Ini sengaja aku sisain sih, aku juga lagi nungguin ini kucing kapan mampirnya, karena dari kemarin udah aku siapin makanan tuh dia nggak mampir. Jadi alhamdulillah ini tuh dia mampir. Terus dia tuh kayak malu-malu gitu loh. Kalau misalnya aku mendekat dia kayak malu-malu, nggak mau ngambil makanannya. Tapi pas aku pergi dia tuh mau makan dan diambil gitu teman-teman. Kayaknya sih diambil dua-duanya, terus dikasih ke anaknya gitu mungkin ya. Itu tadi untuk cuaca di luar, ini tuh sekitar jam 6:30 itu masih berkabut ya teman-teman. Kalau di tempat teman-teman semua gimana nih, apakah sama di tempat kayak aku kayak gini? Kalau misalnya pagi-pagi tuh berkabut gitu ya, terus nanti kalau sore ke malamnya tuh hujan, boleh ya tulis di kolom komentar. Terus kalau siang harinya tuh hawanya rasanya panas banget dan bikin lengket gitu loh, bikin lengket sebadan-badan gitu. Ada yang sama gak sih ngerasa kayak gitu, kayak panasnya tuh
panas yang bikin lengket gitu. Jadi pengennya tuh mandi, terus kayaknya kalau mandi tuh seger banget, tapi nggak lama terus nanti kepanasan lagi. Walaupun hujan, di tempat aku tuh rasanya tetap panas gitu loh teman-teman. Oke, lanjut lagi ke videonya ya. Ini seperti biasa aku mau menjemur baju dulu, karena setiap hari tuh aku memang mencuci baju ya. Jadi ya setiap hari harus dijemurin kayak gini. Nah, ini teman-teman bisa lihat sendiri ya, lantai yang ada di bawah ini tuh juga masih hujan, karena semalam itu di tempat aku tuh hujan terus teman-teman. Tapi walaupun hujan tuh masih ngerasa panas gitu loh. Jadi setiap hari, setiap waktu tuh pasti di rumah aku nyalain kipas angin teman-teman. Ada yang samaan gak nih? Kipas angin selalu dinyalain. Oke, singkat cerita, ini tuh di sore harinya aku udah mandiin anak-anak, udah nyuapin anak-anak juga. Ini ceritanya aku sama suami tuh mau bawa anak-anak ngabuburit, mau ke Alfamart juga, nanti mau beli susu full cream karena aku tuh pengen bikin es buah naga seperti biasa itu ya teman-teman. Jadi ini aku mau ke Alfa, terus nanti aku juga pengen beli seblak buat buka puasanya. Tadi aku juga udah masak ya, tapi memang gak aku videoin karena masakan aku tuh ya simple ya teman-teman. Jadi tadi aku tuh masak tumis buncis sama ayam kecap. Terus ini tuh aku kepengen seblak, jadi aku minta antar suami. Nah, ini udah sampai dan ini tuh gerimis teman-teman. Jadi aku tuh nggak bisa record, padahal di sini tuh banyak banget pedagang gitu loh. Dan singkat cerita lagi, ini aku udah sampai di rumah. Nah, ini seblaknya, ini tuh harganya 10 ribuan. Terus ini tadi aku juga udah bikin es, cepet banget pokoknya kalau bikin es kayak gini. Selamat berbuka dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.